Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat hari Senin anak-anakku semua. Ya, kali ini Uspindah akan menerangkan pelajaran tentang bahasa Indonesia. Materinya yaitu tentang ide pokok. Kita melanjutkan materi ide pokok dari minggu yang lalu ya anak-anak. Ya, mengingatkan kembali, apa itu ide pokok? Ya, ide pokok adalah gagasan atau masalah utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Atau ide pokok juga bisa dikatakan dengan inti suatu pembahasan dalam sebuah paragraf. Ya, lanjut. Ide pokok itu umumnya terdapat dalam kalimat utama. Jadi, kalau kita ingin mencari ide pokok itu, kita bisa mencari terlebih dahulu kalimat utamanya. Setelah kita menemukan kalimat utamanya, akan lebih mudah mencari ide pokok. Karena ide pokok itu terdapat di dalam kalimat utama. Kita lanjutkan. Ya, tadi berkaitan dengan kalimat utama ya. Kalimat utama itu apa Taus? Ya, kita akan bahas nanti selanjutnya. Kita membahas dulu nama lain dari ide pokok itu sendiri. Ide pokok itu banyak sekali sebutannya ya anak-anak. Ada pokok pikiran, ada pikiran utama, ada gagasan utama, ada gagasan pokok. Nah, kelima ini tadi itu sama artinya. Jadi nanti kalian jangan bingung. Oh, pokok pikiran itu apa toh? Gagasan pokok itu apa toh? Nah, jadi gagasan pokok, gagasan utama, pikiran utama, pokok pikiran, dan ide pokok itu adalah sama. Cuma itu adalah nama lainnya ya. Jadi nanti jika ada pertanyaan apa ide pokok dari paragraf di atas, apa pokok pikiran dari paragraf di atas, itu maksudnya sama ya anak-anak. Dari lima kata-kata tadi itu maksudnya sama. Dari ide pokok sampai gagasan pokok tadi adalah nama lainnya. Ya, Uspindah lanjutkan. Ya, kita lanjut ke kalimat utama. Tadi kan ide pokok dapat dicari di dalam kalimat utama. Apa toh itu kalimat utama? Kalimat utama adalah suatu kalimat yang berisi atau mengandung ide pokok. Ya, jadi Uspindah ulangi lagi, kalimat utama itu adalah kalimat yang berisi atau mengandung ide pokok. Setiap paragraf yang baik itu pasti terdapat satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Bagaimana kita bisa membedakan itu kalimat utama dan ide pokok? Gampang sekali anak-anak. Kita bisa membedakan dari segi penulisannya terlebih dahulu. Kalau dari segi penulisannya itu, kalimat utama itu biasanya kalimatnya sama persis dengan paragrafnya, dengan bacaannya. Ingat, satu kalimat persis ya dalam bacaan. Tetapi kalau ide pokok itu kita hanya mengambil intinya saja dari kalimat utama itu tadi. Jadi intinya saja, kata-katanya boleh dikurangi, boleh ditambahi dari kalian. Yang penting intinya sama. Jadi Uspindah jelaskan sekali lagi, kalau kalimat utama itu nulisnya sama persis dengan bacaan satu kalimat. Nah, sedangkan jika ide pokok itu tidak sama persis, yang penting intinya tetap
sama. Uswinda lanjutkan. Ya, tadi masih kaitannya dengan kalimat utama. Sekarang ada macam-macam penempatan kalimat utama dalam sebuah paragraf. Ya, ada 3 macam ya anak-anak. Yang pertama, kalimat utama yang letaknya di awal. Yang kedua, ada kalimat utama yang letaknya di akhir. Yang ketiga, kalimat utama yang letaknya di awal dan di akhir. Nah, di sini ada nama paragrafnya ya anak-anak. Yuk, kita coba pahami satu persatu. Paragraf deduktif itu adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Yang kedua, paragraf induktif adalah kalimat Uswinda ulangi. Paragraf induktif itu adalah kalimat utamanya yang terletak di akhir paragraf. Sedangkan paragraf campuran adalah kalimat utama yang terletak di awal dan di akhir paragraf. Ya, jadi diingat ya, macam-macam penempatan kalimat utama dalam sebuah paragraf itu tadi ada 3. Ya, sudah Uswinda jelaskan tadi, sekarang Uswinda lanjutkan. Ya. Kita ke contoh, biar kalian tidak bingung bagaimana cara kita mencari kalimat utamanya, bagaimana caranya kita mencari ide pokoknya. Biar kalian paham, kita perhatikan contoh berikut ini. Ya. Contoh. Pembuatan makanan berbahan dasar buah mangrove sudah mulai dikembangkan. Salah satu kelompok masyarakat yang berupaya untuk terus mengembangkannya adalah ibu-ibu nelayan di Balikpapan. Meskipun tidak langsung berhasil, akhirnya mereka berhasil memanfaatkan beberapa jenis mangrove menjadi aneka makanan, seperti kolak, sayur, dan permen. Hal tersebut dilakukan dalam upaya memanfaatkan buah mangrove menjadi makanan yang lebih berguna dan bernilai ekonomi tinggi. Nah, di situ ada sebuah paragraf ya. Kita sudah Uswinda sudah memberikan penomoran dalam kalimatnya. Kita langsung cari ide pokok dan kalimat utamanya. Masih ingat ya anak-anak, tadi kalau kita mencari ide pokok bisa mencari terlebih dahulu kalimat utamanya. Kalau mau langsung cari ide pokoknya boleh? Boleh. Kita mencari kalimat utama di sini terlebih dahulu karena untuk memudahkan saja. Kalau mau langsung mencari ide pokoknya juga langsung bisa. Yuk, di situ sudah Uswinda tuliskan juga. Kalimat utama dari paragraf di atas yaitu terdapat pada kalimat ke-1 atau kalimat pertama, yaitu pembuatan makanan berbahan dasar buah mangrove sudah mulai dikembangkan. Ya, sama persis kan anak-anak tulisannya dengan paragraf tersebut, ya itu yang dinamakan dengan kalimat utama. Kita cari ide pokok selanjutnya ya. Karena tadi sudah ketemu kalimat utamanya, lebih mudah kita mencari ide pokoknya. Yaitu ide pokok dari paragraf di atas adalah pengembangan makanan berbahan dasar buah mangrove. Ya, di sini ingat ya, tulisannya tidak sama persis dengan bacaan, tetapi intinya masih tetap sama. Ya, Uswinda lanjutkan. Sekarang Uswinda lanjutkan setelah tadi membahas ide pokok dan kalimat utama. Kita lanjutkan ke langkah-langkah membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan. Langkah-langkahnya apa saja Taus? Yang pertama yaitu kita
membaca suatu laporan atau sebuah paragraf dengan seksama. Seksama itu apa artinya? Yaitu membacanya dengan cara teliti, serius, itu seksama ya. Yang kedua yaitu kita mencatat setiap kata kunci yang terdapat dalam laporan. Maksudnya kita mencari kemudian mencatatnya kata-kata yang kita anggap penting dalam laporan tadi. Ya, fungsinya apa? Kita mencatat kata-kata kunci atau kata-kata penting supaya kita misalnya kelupaan, kita bisa melihat kembali catatan yang sudah kita tulis. Yang ketiga, kita membuat daftar ide pokok setiap paragraf. Nah, dari kata-kata yang penting tadi setelah kalian catat, kalian bisa mengembangkannya ke bentuk ide pokok. Ingat ya, setiap paragrafnya mencari ide pokoknya. Ya, Uspinda lanjutkan. Ya, Uspinda lanjutkan ke fungsi kata tanya. Nah, di dalam sebuah laporan pasti ada yang namanya kita memunculkan suatu pertanyaan. Nah, jadi di sini ada kata tanya yang kemudian fungsinya untuk apa? Ya, di sini Uspinda menyebutkan 6 kata tanya. Sering sekali kalau dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu tidak ketinggalan tentang kata tanya. Biasanya sering keluar 5W+1H. Kita karena bahasa Indonesia langsung ke arti bahasa Indonesianya. Kalau 5W+1H itu kan ke istilah bahasa Inggris. Ya, lanjut saja. Yang pertama ada kata tanya apa. Kata tanya apa di sini berfungsi untuk menanyakan sesuatu baik berupa keadaan ataupun perbuatan yang berkaitan dengan inti suatu pembahasan. Contohnya, apa yang sedang dilakukan Tina di ruang makan? Ya, Uspinda ulangi lagi. Apa yang sedang dilakukan Tina di ruang makan? Ya, jadi yang dilakukan Tina di ruang makan itu apa toh? Bisa dia mau ambil piring, dia mau makan dan sebagainya. Yang kedua yaitu kata tanya di mana. Kata tanya di mana itu berfungsi untuk menanyakan tempat suatu peristiwa atau lokasi yang akan dituju. Contohnya di mana ya? Ini contohnya, di mana kamu membeli buku tulismu itu? Uspinda ulangi lagi. Di mana kamu membeli buku tulismu itu? Berarti kan menanyakan tempat. Oh, aku membeli buku tulisku ini di toko buku Makmur, misalnya seperti itu. Aku membeli buku tulis ini di toko Sukajaya dan lainnya. Yang ketiga, ada kata tanya kapan yang berfungsi untuk menanyakan waktu peristiwa terjadinya sesuatu. Contohnya, kapan kamu berlibur ke rumah nenekmu? Uspinda ulangi lagi. Kapan kamu berlibur ke rumah nenekmu? Aku berlibur ke rumah nenekku besok hari Minggu. Nah, minggu di sini yaitu tentang waktu. Bukan hanya hari saja ya waktu itu, bisa bulan, bisa jam, bisa tahun, dan lain-lainnya. Yang keempat yaitu kata tanya siapa, berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orangnya yang berkaitan. Contohnya, siapa yang mengantarkan kamu ke sekolah?
Yang mengantarkanku ke sekolah adalah mamaku. Bisa jadi seperti itu. Yang mengantarkan aku ke sekolah adalah tanteku dan lain-lain. Yang kelima, ada kata tanya mengapa. Berfungsi untuk menanyakan alasan atau sebab peristiwa itu terjadi. Contohnya, mengapa kamu menangis? Karena perutku sakit. Karena tidak diberi uang saku oleh orang tuaku, dan yang lainnya. Banyak sekali ya di sini contoh-contohnya. Yang terakhir, yang keenam, yaitu kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan cara atau suatu proses sebuah peristiwa, serta untuk menanyakan keadaan suatu hal. Contohnya, bagaimana cara-cara membuat layang-layang itu? Nah, jadi nanti kalian menjawabnya, oh prosesnya, langkah-langkahnya membuat layang-layang itu seperti apa? 1. Siapkan bahan-bahannya. 2, 3, 4, dan seterusnya. Cara-caranya ya. Selanjutnya itu tadi untuk menanyakan keadaan suatu hal. Contohnya, bagaimana keadaanmu hari ini? Keadaanku hari ini alhamdulillah baik. Nah, itu juga termasuk contoh kata tanya bagaimana. Ya, sampai sini materi muatan bahasa Indonesia yang Uswinda terangkan pagi ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.